Singkat cerita, ya tetap kejadian itu dibangun pabriknya. Dimana waktu proses pembangunannya itu lumayan lama, 2,5 tahun lebih, hampir 3 tahun. Nah waktu itu pokoknya si Agus ini ngurusin pemakaman bapaknya yang digusur tuh. Jadi dan di situ juga si Agus ngeliat waktu adegan pohon beringanya ini mau dipotong, mau ditebang. Lagi-lagi kejadian bener gengs. Petugasnya pada kesurupan. Yang membuat heboh tuh sampai dihentikan tuh prosesnya kira-kira semingguan. Yang jelas tahu-tahu nih setelah sekian lama, udah kelihatan tuh proses pembangunannya kayak udah mau jadi tuh pabrik. Si Agus kelibat ngeliat kayak ada sosok kuntilanak yang lewat di belakangnya manajer gitu lewat. Bener-bener kunti pada umumnya kayak yang di film-film kayak diomongin orang-orang. Rambutnya panjang, baju putih lusuh sampai nyeret lantai. Jalan aja terus gitu sampai ke ruangan lain. Ya Agus langsung kayak gemeteran kan, merinding liatnya itu apaan, itu setan apa nih. Si Agus langsung nanya ke Rian, tadi lo lihat gak sih ada cewek di belakangnya Pak Gilang? Rian kayak geleng-geleng, cewek apaan sih Gus, udah jangan nakut-nakutin lah, udah pulang ya. Agus kan ngerasa loh, itu asap apa? Cuma Agus mikir, takutnya ada yang konslet apa kebakar tuh berasap. Lagi-lagi dia bisa ke Rian tuh, itu asap apa tuh? Rian yang kayak, asap apaan sih? Nggak ada asap. Jadi lagi-lagi yang ngeliat cuma si Agus doang. Hingga acara gunting pita kan ya tes gitu ya pada tepuk tangan. Tahu-tahu ada salah satu karyawan perempuan itu mendadak nangis terus teriak-teriak gengs. Hayang hulu, hayang hulu, hayang hulu. Nggak lama ya, ada tamu undangan lainnya yang tiba-tiba pada teriak-teriak juga gengs kayak ular. Ada yang ketawa-ketawa, ada yang teriak-teriak juga sampai heboh banget pada akhirnya. Nah Pak Gilang nih selaku manajernya itu kebingungan dan langsung nyuruh Agus sama yang lain buat cari bantuan gitu. Sampai akhirnya si istri bosnya aja tuh juga ikut kesulitan, gengs. Nah, di acara tersebut memang dari awalnya ada Kuncen yang dulunya memang merupakan penjaga makam. Dari itu kan tadi kuburan tuh digusur dan diangkat menjadi penunggu pabrik situ memang. Namanya Pak Warmo, udah kenal. Jadi istilahnya ya bukan satpam juga karena tempatnya di belakang. Ya hal paling merinding dan terserem dari kisah ini, gengs. Pak Warmo lagi nyembeli yang tadi kan padahal sempat dilihat si Agus udah jadi kambing lagi ya. Habis ditampar begitu kan, ternyata udah itu kambing bener warna hitam. Nah, tapi waktu si Agus mau lari tuh ke parkiran motor, otomatis lewat tempatnya Pak Warmo. Agus ngeliatnya si Pak Warmo itu lagi motong leher orang yang tadi diikut di sebelah gitu, gengs. Itu bukan kambing tapi kepala orang. Agusnya nih pulang lari ninggalin motornya, gengs. Udah nggak peduli, dia lari aja udah. Dia pun meninggalkan situasi kesurupan di dalam gedung itu tuh sama para karyawan pada malam itu. Di rumah datang-datang dan langsung heboh dong cerita ke ibunya. Kalau tadi dia lihat hantu bapak dan sebagainya itu kejadian di pabrik. Dan ternyata ekspresi ibunya kayak nggak kaget, gengs. Dia aja sambil kayak senyum kecil gitu loh, kayak menyimak. Agus yang lagi heboh cerita begitu kan kayak agak bingung juga. Dia langsung berhenti. Ibu percaya kan sama omongan Agus? Ibunya pun jawab, ibu percaya kok, nah Agus. Dan senyum yang tadinya kecil ternyata berubah jadi besar, nyeremin, terus ibunya ketawa. Agus nangis di situ saking takutnya kayak ibu. Sementara ibunya masih terus tuh ketawa cekikikan nih. Serem. Dan dari dalam kamar terdengar adiknya pada teriak-teriak. Agus benar-benar frustasi.